Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Survei Indonesia Cabang Balikpapan ini akan mempresentasikan terkait SI Innovation, yaitu versi Value for ESG Responsibility. Pada poin pertama, yaitu Background and Problem Statement. Saat ini, dunia usaha global sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan. Sebagaimana yang kita ketahui, penerapan ESG atau Environment, Social, and Governmental telah menjadi standar global yang mempengaruhi daya saing, akses pendanaan, dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha Indonesia perlu segera beradaptasi untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing bisnis. Bisa kita lihat bahwa sudah banyak negara yang menerapkan ESG sebagai standar perusahaan mereka. Di sini contohnya ada ASPA dari Singapura, Asia Sustainability Reporting Awards, kemudian dari UK ada Environmental Finance Sustainability Investment Awards, dan dari Taiwan ada Taiwan Corporate Sustainability Awards, dan dari Eropa European Business Awards, Awards for the Environment, dan yang terakhir ada dari Amsterdam World Sustainability Awards. Menjawab tantangan tersebut, PT Survei Indonesia sebagai lembaga konsultan ESG nasional mengambil peran aktif dalam mempercepat adopsi ESG di dunia usaha. Inisiatif strategis yang diusung adalah penyelenggaraan versi atau Value for ESG Responsibility, yaitu sebuah ajang apresiasi dan edukasi yang bertujuan untuk yang pertama, mendorong pelaku usaha untuk memulai atau memperkuat praktik ESG. Yang kedua, menyediakan platform berbagi pengalaman, praktik baik, dan pembelajaran lintas sektor. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan pada perusahaan yang menunjukkan komitmen dan dampak nyata terhadap isu ESG. Selanjutnya kita akan membahas tentang legal basis. Legal basis tersendiri terdapat 4 bagian, yang dimana yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang kedua Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, yang ketiga POJK 51 2017, serta Perpres Nomor 111 Tahun 2022. Perpres Nomor 111 Tahun 2022 sendiri yaitu mengatur mengenai penetapan ditetapkan sarana tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Selanjutnya kita akan membahas tentang Purpose Solution. Purpose Solution sendiri adalah inisiatif strategi dari PT SI Indonesia yang menggabungkan konsep lomba berbagai pengalaman praktik baik dari pembelajaran lintas sektor terkait penerapan ESG. Tujuannya sendiri untuk mendorong penerapan ESG oleh pelaku usaha. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memprestasikan ESG. Yang ketiga, menjadi entry point bagi surveyor Indonesia untuk membangun kemitraan jangka panjang sebagai konsultan ESG nasional. Kategori lomba tersendiri terdapat 3. Yang pertama, Best Green Innovation Project. Yang kedua, Best ESG Report Presentation. Yang ketiga, Best Social and Governance Impact Program. Penjurian ESG yaitu ada 3. Yang pertama ada ahli ESG, turun menjadi regulator, serta investor. Di sini apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama, peserta mendapatkan sertifikat, explore, reputasi branding, insight dari ahli, dan akses jaringan serta peluang bisnis baru. Yang kedua yaitu pemenang. Pemenang tersendiri mendapatkan benefit peserta, label perusahaan pemenang, uang, dan voucher layanan konsultasi. Selanjutnya, value proposition. Yang pertama, reputasi, yaitu pengakuan resmi dari IDX dan regulator. Yang kedua, jaringan akses ke investor dan mitra strategis. Yang ketiga, kapasitas pengalaman implementasi ESG bagi peserta. Yang keempat, media exposure, yaitu liputan nasional untuk pemenang. Yang kelima, layanan konsultasi sebagai ESG. Yang kelima, label adalah perusahaan sebagai pemenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT analysis, di mana di setiap program tentu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, di mana yang pertama adalah SI sebagai lembaga kredibel milik negara dengan memiliki kapabilitas sebagai konsultan. Kemudian programnya mendukung regulasi nasional, diantaranya OJK, BUMN, KLHK, dan tren global. Selanjutnya, impact atau dampak yang akan kita rasakan ada 3, yaitu bagi negara, bagi PT Survei Indonesia sendiri, dan bagi pelaku usaha yang menggunakan jasa ESG. Kalau kita lihat, kita memproyeksikan 5 tahun ke depan, di mana secara grafik terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, ada kemajuan di mana laba kotor yang dihasilkan dari 1,6 meningkat jadi 3,31 di 5 tahun mendatang. Sehingga ketika kita analisis dampak yang dihasilkan dari proyek ini dari segi biaya dan pendapatan melonjak sangat tinggi dan mendukung program jangka panjang. Berikut tadi pemaparan yang bisa kami sampaikan dari SI Balikpapan untuk materi versi atau Value for ESG Responsibility. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.